Ya, oleh penjajah Belanda Portugis. Ya. Ingat Belanda Portugis, Inggris itu ke Indonesia ya, Belanda Portugis itu misinya gospel, gospel glory. Tentu karena misi yang menyebarkan Injil, tentu yang nggak mau ya, dia apa tentu dibantai. Nah umat Islam Indonesia melawan dulu, ya melawan. Mereka cuman, jadi mereka itu bukan hanya apa membuli kita karena masalah gold dan glory saja gitu, sumber daya amal ya, tapi juga gospel guys, apa yaitu Injil gitu. Zaman inilah banyak terjadi perpindahan agama orang Kristen ke Islam Bohong. karena tidak tahan dengan penindasan. Tapi yang bertahan, kalau tidak lari ke Eropa, mereka menjadi martir. Itu bohong ya, sekali lagi bohong guys. Contoh Indonesia ada nggak? Nggak ada loh, ya kan? Jadi sekali lagi jangan jangan berbohong, ya. Tidak ada misi apa. Coba ada cari, ada nggak penjajah Islam? Nggak ada. Ada ketik penjajah Islam? Nggak ada guys. Kita nggak punya tuh kayak Kristen yang punya misi gospel glory, nggak ada. Kita dakwah ya, dakwah lisan seperti ini gitu. Mau aman masuk Islam tidak bayar pajak. Jadi kamu aman karena kamu udah masuk Islam. Loh, bohong dia nih guys. Umat Islam tuh bayar zakat. Jadi zakat pajak tuh ada dua jenisnya ya. Pajak kepada umat Islam itu namanya zakat, ya. Pajak kepada non muslim namanya jizyah gitu. Namanya beda. Jumlah kaum muslimin itu lebih besar. Ini Gaziapelo ini berbohong nih guys ya. Nggak ada umat Islam tuh nggak kena pajak juga lebih besar lagi daripada jizyah gitu. Jadi ini Gaziapelo ya, Anda telah berbohong di sini. Tobatlah Anda ya. Ini kebohongan Anda luar biasa. Ini fakta. Coba Anda tanya guys ya. Anda tanya ke ulama manapun ya, mereka akan mengatakan ya umat Islam tuh bayar zakat. Di Indonesia saja nih, umat Islam bayar apa nggak? Bayar zakat kita guys. Ya kan? Di Indonesia yang bukan negara muslim, bukan kekhalifahan, kita bayar zakat. Ya. Cuma nggak wajib. Di sana wajib umat Islam bayar zakat. Ya. Umat Kristen wajib bayar jizyah, ya. Umat Islam wajib bayar zakat gitu. Paham ya? Kalau nggak ada ya, dari mana datang zakat coba? Zakat itu dari situ. Tiap kaum muslimin itu dikenakan pajak namanya zakat. Makanya kita sekarang lagi memperjuangkan zakat. Jadi nggak ada, kita nggak mau ada pajak-pajak itu. Kita maunya zakat aja gitu. Jadi kalau kekhalifahan itu kan umat Islam bayar zakat, umat Kristen ini bayar pajak, jizyah. Makanya soalnya ya kalau kita pakai sistem Islam, makanya kita hanya bayar zakat guys. Kita nggak bayar pajak. Yang bayar pajak siapa? Umat Kristen gitu. Nah zakat ini dikeluarkan dari negara untuk bayar tentara, untuk apapun itu. Sama juga pajak diambil negara juga gitu. Cuman karena ini bukan pemerintahan Islam, tentu sama rata bayarnya pajak antara muslim dan non muslim. Tapi kalau pemerintah Islam, umat Islam lebih berkontribusi dengan bayar zakat yang jumlah lebih besar daripada jizyah. Jadi Tresepilo di sini sudah berbohong dia. Yang katakan umat Islam udah masuk Islam tuh nggak apa-apa nggak bayar pajak. Mana ada? Uang kita ada zakat kok. Bisa-bisa anda kata tidak ada. Jadi zakat itu apa gitu? Makanya anda ngaji dulu Pak Tresepilo. Ini dia saya nggak tahu dia ini bohong atau nggak ngerti Islam gitu kan? Islam itu bayar zakat loh. Di situ muncul zakat. Kalau tidak masuk Islam, kamu mau aman silakan asal kamu bayar jizyah. Bayar pajak keamanan supaya kamu dan keluargamu aman. Ya tentu. Warga negara wajib bayar pajak biar aman gitu. Coba, gimana negara mengamankan kita kalau kita nggak bayar pajak? Emang tentara bayar pakai daun? Tentara bayar pakai daun, ya kan? Kamu udah di tentara, ya, di tentara sana kamu, udah sepelo, ya. Kalau kamu nggak bayar pajak gitu kan? Negara butuh sumber daya, ya, pajak dari rakyat untuk mengamankan rakyatnya. Itu terjadi lazim guys, negara-negara. Ya, bukan hanya di negara muslim, negara kita aja bayar pajak. Untuk apa? Untuk keamanan kan? Anda mau aman saya bayar pajak. Bahkan pajak lo biasa lagi banyak pajak lagi malah. Pajak mobil, pajak motor, pajak penghasilan, banyak pajaknya coba. Di negara kaum muslimin hanya satu pajak saja gitu. Jadi nggak ada punya mobil nggak ada dipajakin lagi. Anda punya ini nggak, pajak satu aja cuman. Itu pajak jizyah itu aja guys gitu. Kalau kamu nggak bayar pajak keamanan buat dirimu, kamu dan sisi keluargamu nggak akan aman di wilayah muslim. Maka dengan mudah kamu akan dihabisi. Bohong dia ya. Kalau apa namanya gini ya, apa namanya?
Coba Anda cari sejarah mana aja yang mengatakan seperti itu, tidak ada. Ini hoax guys ya. Ingat ya, ini hoax. Kalau nggak mau bayar pajak jizyah, ya kan, ya dihukum kita gitu. Kalau kita nggak mau bayar pajak, tapi nggak dibunuh guys. Masa tuh apa ya namanya? Itu kewajiban, sama kaum muslimin juga bayar pajak, zakat wajib kan gitu. Jadi itu adalah peraturan negara gitu. Anda kalau katanya ini ajaran bela negara, tapi disuruh bela negara dengan bayar jizyah nggak mau. Dia maunya bebas, nggak bayar apa-apa gitu. Enak kali. Kalau gitu saya juga mau dong. Saya nggak mau bayar pajak gitu. Ngapain saya bayar pajak? Wong si Gracia Pelo mengajarkan tidak mau bayar apa-apa gitu kan. Jadi pertama dia bohongnya gini, dikarenakan umat Islam tidak bayar apa-apa, padahal kita bayar zakat. Kedua dia mengatakan itu adalah tidak harusnya bayar itu jizyah gitu, jadi nggak usah bayar apa-apa gitu. Kalau gitu saya juga mau dong, kita ngapain bayar pajak kita coba. Jadi tentara nanti kita bayar pakai daun aja gitu kan, karena Garcia Pelo yang bilang ini, dia nggak mau ada umat Islam dikenakan dikenakan pajak gitu, karena pajak cuma satu aja, itu jizyah itu guys. Itu gunanya untuk apa ya? Untuk biaya negara, roda pemerintahan gitu guys logikanya. Jadi nggak ada yang dibunuh ya, kalau nggak mau bayar itu nggak ada gitu guys. Dibunuh oleh orang yang nggak suka. Mengenai hal itu saya tidak perlu itu topik yang lain. Ini salah satu buku yang menceritakan bagaimana kehidupan penindasan yang dialami orang-orang Kristen di Timur Tengah selama abad ke-7 sampai abad ke-8 sampai abad ke-18. Itu bohong, nggak ada ya penindasan terhadap orang Kristen di situ. Ya ada, umat Islam ditindas. Ingat ya. Ingat. Saya katakan ya. Sampai sekarang terbukti guys ya. Islam selalu ditindas sekarang ini. Coba Anda lihat ya. Negara mana yang suka nyerang negara lain? Ya coba. Negara Islam tidak. Amerika guys. Amerika menyerang Afghanistan. Amerika menyerang Irak dengan tuduhan senjata massal. Bahkan Amerika juga menyerang negara-negara lainnya. Amerika menyerang Jepang, ya kan? Pelaku perang dunia pertama, kedua siapa? Negara-negara kafir guys, bukan negara Islam gitu. Jadi sekali lagi guys ya, yang ada kekejaman, yang ada Kristen terhadap Muslim, ya. Yang faktanya jelas itu adalah yang Gospel Glory itu penjajahan Belanda Portugis, itu jelas sekali guys, ya. Kurang kejam apa coba pemerintah Belanda, kolonial Belanda? Ada, nonton deh sejarahnya, baca sejarahnya. Itu kejamnya mereka. Menjadikan, tanya deh ke kakek nenek Anda kalau tidak percaya betapa kejamnya mereka itu terhadap rakyat Indonesia dulu guys, 3,5 abad menjajah Indonesia. Kisah kemartiran dan penindasan orang Kristen silih berganti. Nah sekarang mengenai bela negara, bagaimana sikap kita terhadap penjajahan? Bagaimana kita harus menghadapi penjajah? Apakah melawan penjajah, melawan orang yang menindas itu boleh apa tidak boleh? Sangat boleh. Kalau kita melihat kejahatan dan kita membiarkan dan tidak bertindak apa-apa, itu malah berdosa. Ada. Ya, tapi kalau gini, saya mau nanya Pak Garcia Pelo ya, mau nanya nih. Belanda kan menjajah dengan slogan Go Gospel Glory. Dia menjajah dengan menyebarkan Injil juga. Itu boleh kita lawan nggak? Kan dia menyebarkan Injil gitu, ya kan? Apa jawab dia guys, ya kan? Coba apa jawaban dia? Saya pengen tahu jawabannya gitu. Karena Belanda tuh bukan hanya sekedar menjajah, dia juga misi Injil, menginjili, yaitu gospel tadi guys. Dia mengatakan, jikalau kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Untuk konteks aneksasi atau kooptasi, pencaplokan suatu wilayah, penindasan, penjajahan, ayat-ayat Alkitab terlalu banyak. Hakim-hakim. Ya, tapi faktanya penjajahan itu diinisiasi oleh Paus langsung dari Vatikan, ya, Roma, dan dilaksanakan oleh kerajaan Kristen Portugis dan Katolik Spanyol, ya. Jadi ayat ini bagi mereka cuma hiasan. Faktanya mereka melakukan itu gitu, mereka melakukan penjajahan gitu guys, ya kan? Pertanyaannya adalah apakah mereka nggak baca ayat ini? Atau mereka anggap itu cuma hiasan, karena faktanya mereka menjajah gitu guys. Dia menjajah itu inisiat ya, kalau baca sejarah inisiasi langsung dari Paus ya, dari Vatikan Roma guys. Dibangkitkan oleh Allah hanya untuk melawan penindas. Umat Allah mengalami aneksasi, kooptasi, dicaplok oleh bangsa asing
karena mereka dosa murtad, tidak taat kepada Allah. Tetapi setelah mereka sadar dan minta ampun, Tuhan dengar doanya. Dan Tuhan bangkitkan banyak sekali pemimpin-pemimpin, banyak hakim-hakim, nabi-nabi, untuk memimpin umat Allah yang sudah bertobat, untuk mengusir penjajah yang diizinkan Allah. Gideon, Yefta, ini adalah orang-orang yang dibangkitkan Tuhan di saat penjajahan. Banyak sekali. Gideon itu bangsa Israel dijajah oleh Midian. Midian itu masih saudara sepupunya Israel. Israel itu anaknya Ishak. Bersaudara dengan Esau. Esau itu Bani Edom. Ya ingat, Israel bukan Kristen ya. Sekali lagi bukan Kristen ya. Israel itu ya. Itu faktanya guys. Midian ini saudara sepupunya Ishak dan Ismail. Anaknya Ketura. Ini wilayah mereka, Bani Midian, itu di Israel bagian selatan agak ke kanan. Kalau di zaman sekarang itu kira-kira Yordania bagian selatan, itu Midian. Edom di utaranya Midian. Yordania tapi agak utara. Orang Israel dijajah oleh Midian. Tetapi di saat orang Israel bertobat, berseru, minta tolong kembali kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan Gideon untuk membebaskan umatnya dari penjajahan, dari penindasan bangsa lain. Ini firman Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai Gideon. Tuhan lakukan mujizat. Hanya dengan 300 orang, Gideon bisa mengusir puluhan ribu musuh. Sehingga orang Israel dibebaskan dari penindasan. Ini ada contoh-contohnya, tidak perlu saya baca. Silakan baca sendiri di rumah. Hakim-hakim ayat 6 ayat 1 ayat 10 mengenai. Jadi ini kan contoh bela negara. Tapi kasus pembelaan kepada Indonesia dulu guys ya. Satu sisi kita bela negara, orang Kristen Indonesia bela negaranya Indonesia gitu kan. Sisi lain mereka melawan dari misi gospel tadi guys. Paham ya? Ketika Paus menginisiasi misi gospel ya, dan selain glory dan gold ya, itu inisiasi dari Paus sendiri dari Vatikan ya, dilaksanakan oleh kerajaan Portugis Kristen dan Spanyol Katolik ya. Satu sisi ya dilema guys, umat Kristen Indonesia itu bela negara, tapi dengan bela negara mereka terpaksa melawan dari misi gospel tadi guys. Paham ya? Karena mereka itu penjajah itu membawa misi gospel juga gitu, menyebarkan Injil. Jadi disuruh pilih mana coba? Apa Anda bela negara atau Anda, karena nggak bisa pilih dua-duanya guys. Kalau Anda bela negara Indonesia waktu itu, otomatis harus melawan penjajah Belanda yang dengan misi gospel tadi gitu. Kalau Anda tidak bela negara, berarti Anda bela mereka, ya kan? Bela penjajah Belanda, bela gospel Anda gitu. Karena Belanda tuh menjajah untuk salah satunya adalah menyebarkan gospel guys, gitu, Injil gitu. Penindasan Bani Midian kepada orang Israel, dan bagaimana Tuhan mendengar seruan orang Israel dan Tuhan mengirim pemimpin hakim untuk melakukan pembebasan. Jadi Tuhan tidak hanya peduli tentang masalah personal kita, masalah keluarga kita, masalah yang sedang dihadapi anak kita, istri kita, keturunan kita. Tapi Tuhan juga terlibat mengenai masalah negara dan bangsa yang kita tinggali. Ingat ya, Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk personal. Tuhan yang kita sembah, Tuhan juga untuk nation. Jadi kalau mengenai bela negara, menurut saya, itu suatu kewajiban untuk kita membela negara kita. Itu wajib. Ya tapi kalau bertentangan dengan tidak membela gospel gimana? Karena Belanda penjajah itu kan menyebarkan gospel. Karena kalau Anda bela negara Anda Indonesia, Anda malah melawan gospel tadi gitu. Yang misi mereka menyebarkan gospel gitu. Jadi guys serba salah guys sebenarnya gitu kan. Tapi ingat ya, jangan campur adukan ketegasan dan wewenang negara untuk melaksanakan keadilan dan haknya untuk mengangkat pedang dengan masalah personal pribadi kita. Ini sangat-sangat beda. Kalau untuk masalah personal, kita harus mengasihi dan mengampuni. Ini beda sekali. Tapi untuk penegakan hukum
dalam konteks bernegara, ayatnya pun juga beda. Oke, kita lanjut. Bangsa kita berkali-kali dijajah oleh banyak bangsa. Dijajah Belanda, Jepang, maupun Inggris oleh sekutu. Ada nggak jajah sama Arab Saudi? Ada nggak jajah sama Qatar? Nggak ada ya. Ya, Belanda itu agamanya apa? Inggris agamanya apa? Ingat, mereka itu dengan bawa slogan Gold Glory. Itu jajahan sekolah, guys. Anda belajar sejarah lagi ya, balik SD lagi tuh. Belajar tentang perjanjian dengan misi Gold Glory. Yang menarik, ini provokasi yang diucapkan Soekarno, kita dijajah Belanda 350 tahun. Enggak. Indonesia tidak pernah dijajah Belanda selama itu. Yang dijajah Belanda 350 tahun itu mungkin Ambon, ya. Itu pun bukan penjajahan dalam pengertian penindasan, enggak. Belanda hanya minta monopoli dagang di Ambon untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ingat ya, bukan hanya monopoli, tapi juga kerja paksa. Jangan lupakan kerja paksanya gitu. Ya, monopoli pun udah salah, guys. Ya, monopoli perdagangan coba. Jadi dia Jadi itu makanya penjajahan ini adalah memiskinkan kita. Misal lu miskin nanti dijajah. Kalau dijajah kita udah kaya, guys. Kita punya sumber daya loh. Ada bahkan 3,5 abad kita dijajah. Coba, kalau kita jajah kita udah kaya raya kita. 3,5 tahun kita punya sumber daya yang kita kuras, guys. Tapi larinya kemana? Ke Belanda, guys. Ada lihat Belanda dulu yang cuman perairan gitu aja, banyak sungainya, banyak itu. Sekarang udah dibangun dam-dam. Ya, daratan. Itu dari dana dari merampok Indonesia dulu gitu. Jadi Indonesia gitu kan. Karena saya pernah baca suatu majalah di Lion Air, kenapa Belanda jauh-jauh dari Eropa hanya untuk beli pala dan cengkeh di Ambon. Logis enggak menurut kalian? Ya logis, kalau harganya mahal, ya kan? Logis, guys. Orang beli dari mana-mana gitu kan. Coba orang impor dari mana? Dari Jepang ke sini, ya kan? Impor mobil, impor elektronik. Kalau ada untung ya logis, jauh apapun itu. Coba. Apalagi dengan cara menjajah, sangat logis sekali. Anda nggak perlu susah payah mendapatkannya. Yang kerja kita, ya rakyat Indonesia yang kerja, mereka karena dijajah, mereka tinggal terima beres saja gitu kan, luar biasa. Ini logis sekali, apalagi nama menjajah. Sedangkan ekonomi biasa aja logis, kita dagang dengan kita ekspor barang kemana-mana coba. Sampai ke Amerika kita ekspor kan, jauh tuh guys. Tapi logis kenapa? Karena nggak untung di situ. Apalagi menjajah guys, yang sangat menguntungkan sekali. Yang pakai tenaga kita nggak dibayar bagian rakyat kita ini akan ada mati kelaparan, disisa lagi kalau nggak mau kerja rajin gitu. Itu luar biasa ini. Jadi kalau dia katakan logis ya, dia perlu asah lagi logika dia gitu. Naik kapal layar penuh resiko, apalagi waktu itu tidak bisa lewat terusan Suez. Mau tidak mau dari Eropa itu harus masuk lewat Afrika Barat sampai. Namanya misi Gold Glory, mencari emas dan kejayaan. Ya namanya mencari harus terima risiko gitu. Bahkan ingat, Christopher Columbus sampai ke Amerika loh guys. Misi Christopher Columbus coba. Apa nggak bahaya itu? Bahaya, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena namanya misi. Coba, kayak misi kita perang lawan Belanda. Berbahaya. Logis. Karena itu misi guys. Misi harus diselesaikan. Makanya kayak misi Gold Glory itu mereka kerjakan jauh-jauh dari sana ke sini. Menjajah Indonesia gitu kan. Karena mereka mencari emas, kekayaan, dan mencari kejayaan. Serta menyebarkan gospel guys. Tanjung Harapan Baik di Afrika Selatan. Kemudian dia melalui Samudra Hindia ke India, baru ke Indonesia. Itu jauhnya minta ampun di zaman itu. Di Indonesia hanya untuk beli pala dan cengkeh. Coba bayangin. Belinya dengan harga murah ya. Kita aja juga orang-orang luar juga beli apa di sini. Coba kapal jauh juga guys ya. Ingat kapal juga sampai kemana-mana loh. Sampai ke Amerika kapal lo ngirim. Coba. Jadi gini dia nggak pakai logika deh ya. Orang demi duit guys ya, demi kejayaan kalian tuh orang tuh mau melakukan itu guys. Demi kejayaan ya. Orang bahkan sampai mau ke Amerika kuliah gitu. Jauh-jauh untuk apa coba?
Sekali lagi ya, itu jarak bukan yang utama. Yang penting kan misinya adalah Ghost by Glory. Jadi apa nih? Aduh, dia harus asal logika lagi gitu. Ya. Bagi orang yang cari keuntungan, jarak bukan masalah lagi gitu. Karena ada keuntungan yang didapat gitu guys. Ada kalau membayangkan harga pala dan cengkeh di zaman sekarang, ada paling ketawa betapa gobloknya Belanda. Oh, jangan salah. Di Belanda mahal harga waktu itu guys. Emas hitam dulu, ingat Anda? Anda nggak tahu ya. Dulu lada tuh ya, apa namanya? Rempah-rempah tuh adalah emas hitam sebutannya. Anda baca sejarah lagi deh guys, Sapelo, ya. Itu sebutannya rempah-rempah adalah emas hitam. Ada emas kuning ya, ada emas hitam. Bahkan minyak, dulu setaranya minyak guys, minyak emas hitam. Minyak dulu setara rempah, ya, diperebutkan. Anda bayangkan bagaimana Amerika mau invasi Timur Tengah itu demi mengamankan pasukan minyak. Luar biasa kan. Jadi gas CPL harus pakai logikanya gitu. Jadi jangan samakan dengan sekarang. Sekarang harga pala memang murah sekarang. Karena udah ada banyak substitusinya. Ada cabai keriting, ada macam-macam kan. Dulu itu sama kayak minyak gitu guys dulu. Emas hitam sebutannya. Ada nggak sekarang disebut pala emas hitam? Enggak. Karena sekarang bukan emas hitam lagi. Dulu emas hitam dulu. Paham ya? Ini logikanya guys. Jadi barang yang dulu tuh belum ada substitusinya, ya kan? Rempah ini mahal tuh harganya guys, maka sebut dengan emas hitam. Jadi levelnya sama kayak minyak guys, gitu. Jauh ribuan kilometer hanya untuk beli pala dan cengkeh di Ambon. Bahkan minta monopoli perdagangan cengkeh dan pala. Jadi dia menyamakan sekarang kan dulu gitu. Luar biasa nih orang, apa ngerti deh ya. Perbedaan dulu mas sekarang gitu guys. Ini dia dia nih harus asal logika lagi guys. Ini logikanya apa? Dia menyamakan masa lalu dengan masa sekarang gitu. Dulu yang mahal, sekarang murah, mau samakan sama dia gitu guys. Luar biasa ini kan. Kalau kita bayangkan menurut harga pala dan cengkeh di zaman sekarang, mungkin kita katakan Belanda ini orang yang paling bodoh. Ya, yang bodoh bukan Belanda sebenarnya. Mohon maaf ya, tapi Anda. Saya nggak mau nyebut ada bodoh ya. Tapi saya mau sedikit nentil gitu. Yang bodoh bukan Belanda, tapi Anda. Ini berarti saya bukan mengatakan Anda bodoh. Hanya membalikkan kata-kata, kalau Anda katakan Belanda bodoh, Anda lah sebenarnya yang tidak pakai logika. Ya, karena Anda nggak tahu dulu apa itu adalah emas hitam sebutannya gitu. Karena emas barang berharga dulu sangat berharga guys. Rempah-rempah itu. Kok sekarang ya udah nggak lagi. Karena udah banyak kan. Udah banyak pasukan dari mana-mana gitu. Dulu kan nggak ada. Makanya karena nggak ada itu maka mereka sampai ke Indonesia. Ya kan, ingat karena dulu nggak ada ya, maka mereka sampai ke Indonesia. Coba kalau ada dekat itu, mereka nggak perlu ke Indonesia dulu kan. Mereka cari kemana-mana guys, ke Indonesia, ke Malaysia, sampai ke Amerika untuk cari apa? Cari kejayaan dan gold. Emas hitam itu rempah-rempah itu guys. Pada waktu saya naik pesawat Lion Air, saya baca buku-buku tentang kenapa Belanda menguasai Ambon untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan pala dan cengkeh. Karena harga pala di abad itu lebih mahal dari emas. Satu karung pala menurut ulasan di majalah Lion Air itu, waktu saya baca di kapal terbang, satu karung pala itu setara di zaman sekarang kita bisa beli apartemen mewah lux. Ya itu makanya sebut emas kan, rempah-rempah itu. Full perabotan dengan ongkos sewa selama 1 tahun, plus kita bisa penuhi apartemen kita dengan perabotan yang lux, makan minum dan hidup berfoya-foya selama 1 tahun. Karena pada waktu itu harga pala jauh lebih tinggi, lebih mahal dari emas. Oleh karena itu baru saya paham kenapa Belanda naik kapal layar yang besar kena badai. Nah, tadi nggak paham dia kan? Nah, makanya aja harus belajar makanya. Paham dia setelah baca buku tadi kan? Nah, saya nggak perlu baca buku itu guys, nggak perlu. Karena saya udah baca buku lain duluan. Saya dulu belajar di sekolah. Ini ingat ya. Kalau gas sepeda saya nggak ngerti gas sepeda ini pernah sekolah apa enggak. Itu sebenarnya diajarkan di sekolah loh guys. Dulu kalau ada yang seumuran saya ya, umur saya sekarang udah 38 tahun ya. Lo ada pasti tahu lah di sekolah tuh kita diajarin tentang itu, tentang emas hitam itu. Yaitu rempah-rempah itu kenapa Belanda tuh di Indonesia? Karena mereka mencari emas hitam yang harganya mahal seperti yang disebutkan di majalah di Lion Air tadi kan.
mahal guys harganya guys, emas hitam itu. Nah guys, Sepilo baru tahu dia nih guys, lambat dia tahunya kan, dia baru tahu. Jadi dia tahunya bukan baca buku sejarah sejarah SD dulu atau SMP, malah baca majalah di Lionel gitu. Kalau salah saya seumuran dengan guys Sepilo nih guys, tapi apa dia lupa dengan pelajaran itu ya? Soalnya dia tahu dia dulu dia seharusnya guys, karena dulu dia belajar itu sekolah harusnya. Kalau dia seusia saya ya, karena pasti materi sama, mungkin sekolahnya beda-beda materinya gitu kan. Kalau dia sekolahnya bukan di Indonesia tapi di Amerika gitu, kita tahu gitu kan. Dari Eropa turun ke Afrika Barat, turun ke Afrika Selatan, terus malah mengarungi Samudra Hindia sampai ke Indonesia. Itu pun Indonesia yang bagian timur. Hanya gara-gara satu karung pala itu bisa menghidupi satu keluarga, beli satu apartemen mewah, beli full perabotan eksklusif, dan hidup berfoya-foya selama 1 tahun. Itu alasannya. Yang dijajah selain Ambon, yang lain tidak pernah dijajah 30 tahun, 50 tahun. Bahkan saya baca di penjajahan masuk ke Sumatera itu hanya tahun berapa ya, 1890 berapa lah. Kira-kira 50 tahun aja Belanda masuk ke Sumatera Utara. Jadi bukan seluruhnya, tapi ini bahasa provokasinya Soekarno untuk menimbulkan semangat perlawanan supaya bangsa. Gini, kalau kita ngakui Ambon wilayah Indonesia, satu wilayah jajah sama menjajah wilayah lainnya. Ingat nggak? Anda perlu pahami ya. Ini deh, gampangnya. Coba sekarang ini ada wilayah Indonesia tuh satu aja misalnya, ya. Wilayah kita tuh satu dijajah. Misalnya sekarang kayak serang lah, misalnya dijajah ya, diserang. Kan kita kan diserang kan, wilayah kita tuh kayak di Natuna tuh, ya kan dipersengketakan. Kita anggap itu bagian Indonesia guys gitu. Jadi dulu tuh ya, satu Ambon itu adalah Indonesia, kalau kita ngomong negara Indonesia gitu. Jadi ketika Belanda menginjak Indonesia, ya satu daerah jadi dijajah, dia itu sama menjajah seluruh Indonesia. Itu logikanya seperti itu gitu. Maka dikatakan 350 tahun. Ya, dia nggak mesti nunggu jajah semua daerah, satu aja daerah Indonesia yang dijajah, ya. Karena dulu tuh kita ngomong Indonesia waktu itu belum terbentuk Indonesia. Tapi kan Ambon dulu kan kita akui sebagai Indonesia kemudian ya gitu. Jadi sekali lagi saya kenapa dikatakan 350 tahun? Karena Belanda jajah Ambon yang merupakan diakui kemudian adalah wilayah Indonesia gitu guys. Ini ada sesuatu yang menjadi sasaran ya tuduhan supaya bangkit nasionalisme dan kita merdeka. Tapi sebenarnya nggak 350 tahun. Sebenarnya nggak mesti 350 tahun atau berapa tahun itu ya. Kita jajahnya kita udah pasti pengen merdeka gitu. Setelah saya baca-baca sejarah, Belanda tidak pernah menjajah secara langsung. Saya langsung menjajah kamu enggak. Tapi Belanda selalu bekerja sama dengan penguasa-penguasa lokal untuk mendapatkan hak monopoli dagang. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat lokal pribumi itu menggunakan tangan-tangan raja-raja lokal. Ingat ya, Belanda menjajah dengan politik adu domba. Ya, dia ngadu domba antara raja lokal dengan raja lokal lainnya dengan rakyat. Ingat, ini politik guys. Menjajah itu banyak cara. Ada yang menjajah itu betul-betul masuk menginvasi, ada yang lewat politik kotor, adu domba, banyak cara menjajah. Jadi saya pikirnya apa nggak ngerti. Dikira menjajah itu hanya satu cara, datang Indonesia berdil-berdilan gitu kan? Enggak. Canggih cara Belanda menjajah Indonesia guys. Ya adu domba rakyat kita gitu kan. Raja satu dengan adu domba dengan raja lainnya gitu kan. Raja dengan rakyat jadi domba gitu kan. Ini cara Belanda menjajah tuh guys nggak seperti pikiran Sepilo yang sederhana berdil-berdilan enggak ya. Itulah ceriknya Belanda. Dia bisa menipu dari raja lokal ya agar menyogok lah ibaratnya gitu guys. Itu cara penjajahan yang buruk gitu. Lebih buruk daripada sekedar menginvasi gitu. Jadi kita tuh akhirnya kita perang saudara kan akhirnya. Coba kalau dia caranya nggak licik seperti itu, dia fair gitu kan. Aku jajah kalian, langsung dia turunkan pasukan kita tempur. Itu fair. Tapi dia pakai cara licik guys, dengan mengadu domba kita sama anak bangsa gitu. Ingat ya, Belanda itu menjadi Indonesia full ya, dengan cara licik, dengan politik yang kotor gitu, politik adu domba. Jadi itu inisiasi Belanda dan korbannya adalah kita sendiri ya, sesama kita malah jadi domba.
Ya, jadi raja-raja orang-orang centeng Belanda ya, menir-menir itu ya, yang diangkat di Raja Belanda Produksi ya, di pengkhianat bangsa ya, itu didombar dengan kita rakyatnya, guys. Kalau Belanda hanya tinggal kalau di Jawa itu di kota-kota besar Semarang, Surabaya, Batavia. Bagaimana hasil bumi di Malang, di Ponorogo, di Kediri bisa sampai ke Surabaya, itu bukan pakai tangan Belanda, tapi menggunakan penguasa-penguasa lokal. Oh, jangan salah ya. Di mana-mana ada pertempuran, guys. Ingat, biasa tengoklah daerah ya, tiap daerah itu ada pahlawannya. Ya, sampai ke Aceh bahkan, guys. Ya, Teuku Umar apakah berperang dengan Raja Aceh? Enggak. Dengan Belanda, guys. Makanya ada nonton sejarah lah, baca minimal nonton film perjuangan lah, banyak. Aduh, mana ya? Belanda tuh sampai ke daerah, guys. Ada bayangkan ya. Kalau Belanda cuma dikatakan dia cuma kata bentar ya, kita dengarkan ya. Nih. Tahun berapa ya? 1890 berapa lah? Kira-kira 50 tahun aja Belanda masuk ke Sumatera Utara. Dibilang di mana aja tadi katanya? Surabaya, Batavia. Nah, Semarang, Surabaya, Batavia. Lalu Teuku Umar perang lawan siapa? Lawan Raja Aceh. Semarang, Batavia, Surabaya. Di Jawa aja, guys. Jadi Hasanuddin dulu perang lawan siapa? Hasanuddin gitu. Ya. Lawan siapa dulu Hasanuddin gitu. Imam Bonjol di Minangkabau lawan siapa? Lawan Raja Minangkabau. Lupis deh, udah CP lu. Ada jangan muterbalikkan sejarah lah ya. Belanda itu bukan hanya di Jawa aja, mereka menjajah sampai ke Aceh. Makanya ada Teuku Umar. Teuku Umar lawan siapa? Lawan Belanda. Hasanuddin di Makassar dan tempat-tempat lainnya. Imam Bonjol di Sumatera Barat. Di Riau ada lagi Sultan Siak dan lain sebagainya, guys. Ini tanpa resep ini ngawur benar kan, guys. Bagaimana hasil bumi di Malang, di Ponorogo, di Kediri bisa sampai ke Surabaya?